Tabea Subejo. Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Ternate, di Ternate telah ramai dikunjungi oleh para pedagang yang berasal dari Melayu, Jawa, Bugis, Makassar, Arab, Cina, dan lain-lain. Mereka datang silih berganti, bahkan banyak juga yang memilih untuk menetap dan membuka pos-pos dagang di sini, di kota Ternate. Perjalanan Ternate sebagai penghasil rempah dimulai dari sebelum masuknya pengaruh Islam. Di masa inilah Ternate mulai membuka diri sebagai bandar utama perdagangan di wilayah Maluku. Kondisi ini kemudian dilihat oleh petinggi kerajaan sebagai peluang. Pasar dibangun sebagai tempat pertemuan antara pedagang Nusantara dengan pedagang yang datang dari Asia. Namun semuanya menjadi sirna ketika bangsa Eropa mulai berdatangan ke Nusantara. Perekonomian mengalami guncangan, perdagangan rempah di Ternate juga mengalami pasang surut. Baik Portugis, Spanyol, hingga Belanda berhasil memonopoli perdagangan rempah di Kepulauan Maluku. Hal di atas merupakan cerita singkat mengenai masa lalu kota Ternate. Dewasa ini, Ternate berkembang menjadi kota yang ramah terhadap para pendatang. Kedatangan berbagai bangsa mendorong terjadinya keragaman budaya yang dapat ditemui dalam aktivitas sehari-hari masyarakat yang memperlihatkan pembauran dengan budaya lokal. Hal ini terlihat dengan adanya sikap dan perilaku masyarakat kota Ternate dalam menerima dan memahami perbedaan agama dan budaya. Harmonisasi dalam kehidupan beragama berjalan seiring dengan harmonisasi dalam bidang kebudayaan, sehingga dapat menjadi perekat sosial. Agama dan budaya adalah dua elemen penting yang membedakan sekaligus menjadi kekuatan yang sangat baik menjadi perekat bagi masyarakat. Selamat datang di Ternate. Inilah dialog siaran luar RRI Ternate bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 tahun 2023. Bersama narasumber ada Bapak Mustafa Mansur SSM Hum, sejarawan dari Universitas Hairun dengan tema Jejak Pluralisme di Kota Ternate. Tabea Subejo, salam baku dapa lagi dari Ternate bersama dengan saya Desi Haryanti Ismail. Ini adalah acara dialog luar studio RRI Ternate bekerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 di tahun 2023 ini dalam acara BPK Menyapa Kampung. Pada saat ini saya berada di lokasi yang luar biasa indah. Mungkin para pemirsa RRI bisa melihat ya di belakang saya. Ada benteng yang begitu sangat indah ya. Ini adalah benteng Toloko, salah satu benteng kebanggaan dari Ternate. Dan di hari ini juga tentunya kita akan menambah pengetahuan khususnya tentang sejarah. Dan saya sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Alhamdulillah di tengah kesibukan juga bisa hadir bersama dengan kami di sini. Baik, langsung saja saya sapa untuk pemirsa dan juga untuk kita semuanya ya. Pada saat ini ada Bapak narasumber kita, Bapak Mustafa Mansur SSM Hum. Beliau adalah sejarawan dari Universitas Hairun, tepatnya Fakultas Ilmu Budaya. Betul ya, Betul Pak ya? Mansur? Iya. Iya. Alhamdulillah, apa kabar nih Pak Mansur? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, di tengah kesibukan kami ucapkan terima kasih ya telah bisa hadir di tengah kita semuanya. Sama-sama. Baik, ya kita bisa menyapa juga Pak Mansur ya, pemirsa kita yang saat ini menyaksikan melalui YouTube channel @RRI Ternate Official ya. Baiklah, dengan tema kita jejak pluralisme di kota Ternate, pluralisme begitu ya. Dan tentunya Pak Mansur bisa juga menghadirkan informasi untuk pemirsa kita terkait dengan sejarah yang ada di wilayah kota Ternate. Sebenarnya di awal ini mungkin Pak Mansur juga bisa menyampaikan ke pemirsa kita bagaimanakah sejarah awal kota Ternate sebagai pusat perdagangan rempah yang kemudian itu sangat berpengaruh terhadap keberagaman penduduknya. Di awal ini kami persilakan. Makasih Mbak Ibu Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya semuanya. Kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana sejarah kota Ternate ini sebagai kota yang memiliki peranan penting dalam perdagangan rempah ini, maka sudah barang tentu kita tidak bisa terlepas dari bicara tentang jalur rempah. Ya, jalur rempah ini kemudian menghubungkan Ternate dengan beberapa titik yang lain
sehingga di sini terbangun interaksi dari kelompok masyarakat di beberapa kawasan yang kemudian melahirkan keragaman di Ternate. Lalu pertanyaan, kapan kira-kira Ternate ini mulai muncul sebagai sebuah kekuatan baru dalam perdagangan rempah-rempah? Kita tahu bersama bahwa rempah-rempah di masa lalu yang paling sangat dicari oleh bangsa Eropa maupun bangsa-bangsa Asia yang lain yaitu cengkeh dan pala. Betul. Dan kalau kita berbicara tentang cengkeh, tentunya kita akan mencari asal-muasal cengkeh itu sendiri. Ya, dan memang cengkeh itu adalah sebuah tanaman rempah yang hanya tumbuh di Kepulauan Maluku, terutama di Ternate. Sehingga peranan penting Ternate dalam perdagangan rempah-rempah itu berkaitan dengan komoditi cengkeh. Kemudian ada juga pala. Ya, kita melihat berbagai macam catatan-catatan historis bahwa ternyata rempah-rempah seperti cengkeh ini memiliki peranan penting dalam perdagangan global. Ya, ada catatan sejarah mengatakan bahwa pada tahun 1700 sebelum Masehi itu sebenarnya sudah ada temuan arkeologis yang menggambarkan bahwa ada tanaman cengkeh di satu daerah peninggalan purbakala di Terka, Mesopotamia. Di Mesopotamia. Tetapi setelah tahun 1700, informasi menyebut bahwa cengkeh hanya terdapat di Maluku. Memang belum ada satu studi yang menyatakan bahwa apakah cengkeh itu berasal dari Kamarsepan atau dari Maluku. Tapi yang jelas bahwa setelah tahun 1700 itu cengkeh yang dikenal di perdagangan global saat itu adalah cengkeh yang berasal dari Kepulauan Maluku. Dan kalau kita bicara tentang Kepulauan Maluku, maka ikonnya Ternate juga. Ternate ya. Ternate. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan bahwa dengan terbentuknya jaringan perdagangan cengkeh di masa lalu pada tahun pasca 1700 sebelum Masehi, ini ternyata sudah terlibat dalam kontak dagang di secara global dan membentuk interaksi, lalu kemudian melahirkan relasi-relasi bukan saja dalam hal ekonomi tapi juga ada relasi-relasi budaya yang mau tidak mau akan datang. Setuju, begitu ya ke Ternate. Begitu dari cengkeh dan pala akhirnya banyak yang datang ke kota Ternate. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya sendiri gitu, suku bangsa apa saja Pak yang akhirnya masuk ke kota Ternate dan diterima dengan baik, akhirnya dia juga bersama dengan kita di tengah kita sekarang? Memang suku bangsa yang pertama sekali masuk ke wilayah Ternate yang berkaitan dengan misi perdagangan cengkeh sebenarnya bangsa Cina. Ya, bangsa Cina ini kemudian memperkenalkan cengkeh itu ke berbagai penjuru dunia, sampai ke Eropa dan seterusnya. Dan memang pada awal-awalnya orang-orang Cina itu merahasiakan keberadaan cengkeh ini. Sehingga orang hanya tahu cengkeh sembunyi mati. Setuju. Jadi orang mengira bahwa cengkeh itu dari Cina, ternyata cengkeh itu dari Ternate atau Maluku. Ya, dari Cina ini kemudian menyebarkan cengkeh ke berbagai macam kawasan di Asia dan di Eropa. Lalu kemudian mendorong orang-orang di sana untuk berkeinginan untuk datang langsung ke tempat penghasil cengkeh. Tetapi dalam aspek sejarah sebenarnya orang-orang selain Cina yang datang ke Maluku atau Ternate dalam rangka melaksanakan misi perdagangan cengkeh itu setelah runtuhnya Khalifah Abbasiyah pada abad 10. Pada abad 10 ya. Ya, abad 10 Masehi, karena ketika runtuhnya Khalifah Abbasiyah, jalur pelayaran yang sebelumnya oleh Cina dilakukan melalui jalur sutra itu sudah melalui jalur laut. Sehingga memungkinkan bangsa-bangsa di Asia seperti Arab, kemudian Persia, ada juga Gujarat, bahkan Melayu, itu masuk ke Maluku, terutama Ternate. Jadi setelah abad ke-10 itu, setelah runtuhnya Khalifah Abbasiyah, Selat Malaka itu mulai terbuka untuk jalur perdagangan perdagangan rempah-rempah. Sebelumnya melalui darat semua. Dari ketika orang Cina datang ke Maluku, kemudian membawa cengkeh lagi ke Cina, mereka menjual ke Asia dan Eropa itu melalui jalur sutra. Jalur darat. Iya, tapi setelah Khalifah Abbasiyah itu runtuh, terbukalah jalur perdagangan di Selat Malaka, lalu memungkinkan atau mendorong orang-orang Eropa, orang-orang Arab, orang-orang Persia,
orang-orang Gujarat, bahkan Melayu sampai datang ke Ternate. Baik, banyak sekali suku bangsa dari wilayahnya itu datang ke Ternate begitu ya. Nah, interaksinya sendiri bagaimana dari masyarakat Ternate? Apakah begitu sangat terbuka dan seperti apa dari sejarahnya menerima kedatangan dari bangsa-bangsa itu sendiri? Ya, memang kalau kita melihat dari sisi historis kedatangan orang-orang asing ke Kepulauan Maluku, terutama Ternate, dalam hal membangun misi perdagangan saat itu, memang orang Ternate sudah terbuka sekali. Karena yang mereka datang itu membawa misi damai, misi dagang, misi persahabatan, misi persaudaraan. Tidak seperti bangsa Eropa yang datang belakangan dengan satu misi besar, yaitu menguasai dan seterusnya. Tapi orang-orang Cina pada awalnya, lalu orang Eropa, orang-orang Arab, lalu orang-orang Melayu itu datang dengan misi persaudaraan, misi persahabatan, bahkan juga dengan sekalian membawa juga ajaran agama. Sekaligus dengan ajaran agama tadi. Dan nampak terlihat bahwa saat ini di Kota Ternate juga ya Pak, ini masyarakat dari keturunan Tionghoa begitu, masyarakat Arab juga begitu, orang-orang Arab di Ternate juga banyak ya Pak ya. Nah, betul. Jadi selain hubungan ekonomi dalam hal tadi perjualan rempah-rempah, itu juga ada hubungan sosial yang terbuka di sini ya Pak ya. Iya. Baik seperti itu di awal ini untuk pemirsa RRI.net ya yang saat ini menyaksikan melalui YouTube channel @official_RRI Ternate. Kita akan kembali lagi masih berbincang mengenai pluralisme di Kota Ternate. Tetaplah bersama dengan kami. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama dengan kami di @official_RRI Ternate, YouTube channelnya RRI Ternate. Dan saat ini Anda masih bersama dengan saya, Desi Haryanti Ismail atau Sisi, dalam acara Dialog Luar Studio bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 tahun 2023 ini. Dan di hari ini tentunya tadi kita sudah di awalnya berbincang, kita masih membahas juga tentang jejak pluralisme di Kota Ternate, dan ada sejarawan dari Universitas Hairun, Bapak Mustafa Mansur SSM Hum ya. Baik, tadi di awal sudah banyak ya Bapak menceritakan tentang bagaimana proses masuknya Ternate masuknya para negara lain begitu ya, datang ke Ternate sebagai kota yang terbuka saat itu, dan diawali dengan mengincar rempah-rempahnya begitu ya. Dan tentunya juga ini berpengaruh begitu Pak terhadap agama, terus juga kebudayaan begitu yang ada di tengah kita. Nah, bagaimana Pak dengan agama dan budaya yang bisa menjadi perekat dalam kehidupan bermasyarakat di Ternate itu sendiri? Silakan. Iya, makasih. Jadi satu konsekuensi logis dari kedatangan bangsa-bangsa asing tadi ke Ternate juga membawa pengaruh budaya dan juga agama. Ya, jadi agama dan budaya ini menurut hemat saya sangat penting dalam pembentukan masyarakat Ternate selanjutnya. Pertama misalnya dari aspek agama. Agama ini luar biasa, kehadiran para pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat dan India ini justru menciptakan satu tatanan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya, karena masyarakat Ternate yang sebelumnya belum terlalu banyak menganut agama, ya terutama Islam. Ya, kemudian menganut agama Islam, di mana dalam agama itu membawa pesan-pesan kebaikan. Dan ini luar biasa sekali. Sehingga dengan demikian agama ini juga menjadi bagian dari perekat masyarakat Ternate saat itu. Dan perlu diketahui juga bahwa agama khususnya Islam yang dibawakan oleh para pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, India ini juga bertransformasi dalam sistem kekuasaan tradisional di Maluku Utara. Kita bersama bahwa pada abad ke-15 itu Ternate mulai mengkonversi sistem pemerintahnya dari sistem awal, sistem tradisional itu menjadi sistem kesultanan. Ya. Kesultanan itu menunjukkan bahwa Ternate ini sudah menjadi satu simbol kekuatan Islam, di mana kekuatan Islam ini bisa menjadi sebuah kekuatan dalam merekatkan masyarakat di Ternate. Dan kita bersama bahwa Ternate dengan Islam itu semakin kuat. Ya. Dan meskipun Ternate telah bertransformasi dari sistem
sistem tradisional sebelumnya, Tradisional, akhirnya menjadi kesultanan, begitu tetapi bukan ya. berarti kesultanan itu milik orang Islam. Ya. Ya, kesultanan bukan milik orang Islam, tetapi kesultanan juga bisa membawahi beberapa kelompok masyarakat dari golongan yang lain, dan ini diterima baik, oleh masyarakat yang di luar Islam karena dia berada di bawah kekuasaan kesultanan, dan itu luar biasa, sangat merekatkan sekali masyarakat Ternate. Lalu kemudian dari dimensi budaya sangat jelas sekali, karena memang ketika Islam itu masuk ke Maluku Utara atau Kota Ternate ini, dia menggunakan satu pendekatan yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya, pendekatan itu adalah pendekatan sufistik, pendekatan budaya. Sehingga kepercayaan masyarakat, budaya masyarakat yang sudah ada di Ternate tidak serta-merta dihilangkan, tetapi kemudian diadopsi oleh pengaruh Islam, sehingga masyarakat pun menerima dengan baik. Jadi tidak serta-merta langsung dinyatakan itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, tapi justru sebaliknya, pengaruh budaya-budaya lokal itu dijadikan sebagai pendekatan oleh para penyiar agama tadi untuk mengislamkan masyarakat Ternate. Begitu. Di pendekatannya jadi melalui budaya. Budaya, gitu ya. jadi pendekatan budaya. Berarti Pak, ada adat atau tradisi begitu yang dimiliki oleh Ternate itu sendiri ya, dan yang berhubungan dengan agama, apa saja itu Pak? Ada tertentu atau tradisi tertentu yang berkaitan dengan hasil pencampuran dari budaya di Kota Ternate itu sendiri? Iya, jadi kalau kita melihat pengaruh agama yang kemudian mempengaruhi budaya lokal kita, banyak sekali yang bisa kita lihat. Misalnya dalam tradisi upacara-upacara kematian, itu bukan seringkali, tapi budaya lokal itu, budaya pra-Islam itu, ya itu bercampur dengan budaya-budaya Islam. Ya, dan memang itu konsep pembawa agama saat itu. Mereka tidak serta-merta menghilangkan budaya-budaya lokal, tetapi mencoba mengkolaborasi dengan ajaran-ajaran Islam. Dan itu kita lihat sekali, budaya-budaya itu kental sekali sampai sekarang masih dipertahankan oleh masyarakat Ternate. Contohnya seperti Malam Dina misalnya, Malam Dina, tahlil begitu yang itu misalnya ada ritual khusus. Itu luar biasa. Itu adalah sebuah tradisi pra-Islam sebenarnya, yang masih dipertahankan karena ketika Islam masuk dia tidak merubah, tapi dia memberikan makna dan simbol-simbol baru dengan Islam. Dulu orang membaca mantra diganti dengan bacaan-bacaan salawat dan seterusnya. Tradisi ziarah kubur juga sudah ada di zaman pra-Islam. Di zaman pra-Islam juga. Ya, tapi ketika Islam masuk dia tidak merubah itu, tapi dia merubah orientasi, merubah makna saja, sehingga orang masih tetap berpegang pada tradisi itu. Hal lain lagi yang bisa kita lihat terkait dengan pengaruh agama tadi, ya, misalnya budaya atau tradisi debus atau debus ya. Orang Ternate menyebut kaji besi kan. Ya, ini luar biasa. Ini juga menjadi salah satu tradisi masyarakat Maluku Utara, terutama Ternate, yang ada sebagai akibat dari pengaruh Islam sebenarnya. Kalau kita bicara tentang debus ini kan, kalau dalam pendekatan antropologi agama kan disebut dengan tarekat. Ya, tarekat Qadariyah. Ya, tarekat ini tarekat yang bersumber pada ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, lalu kemudian para murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani ini kemudian membawa tarekat ini sampai ke sini dan kemudian mengamalkan. Sebenarnya pada saat itu tarekat ini dipakai untuk sebagai sarana penyebaran agama. Ya, tapi lama kelamaan ini kemudian diamalkan menjadi sebuah amalan yang khusus dan seterusnya. Karena saat itu ketika penyebaran agama itu para penyiar agama ini menyadari betul bahwa pada masyarakat yang belum memeluk Islam atau pada pra-Islam itu juga ada tradisi kebal itu juga ada. Sebelumnya ada ya Pak? Ada juga, sehingga Islam datang itu ketika ingin menyiarkan agama, Islam menunjukkan bahwa di dunia Islam juga
ada tradisi kebal-kebal, sehingga dibuatlah ritual di bos. Berarti itu memperkuat begitu Iya, ya? memperkuat penyebaran agama, meyakinkan orang untuk bisa mengadopsi agama itu. Baik, kita ke bahasa begitu yang pengaruhnya kan terhadap satu bangsa, ketika ada bangsa lain datang ke daerah tersebut juga pengaruh terhadap bahasanya selain tadi budaya ya. Nah ini di Ternate sendiri Pak, bahasa atau dialek yang menjadi simbol integrasi antar suku bangsa yang ada di kota Ternate sendiri. Iya, jadi kalau untuk bahasa saya kira pada umumnya hampir sama. Ya, Ya, itu bahasa Melayu. bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu menjadi simbol perekat yang paling utama, dan dia menjadi lingua franca ya pada masa lalu, bahasa komunikasi. Dan ini juga bisa kita lihat dalam surat menyurat di Kesultanan Ternate itu biasa menggunakan bahasa Melayu meskipun beraksara Arab. Ya. Tapi dia menggunakan bahasa Melayu, dan itu luar biasa karena dia menjadi bahasa pengantar, bahasa pergaulan yang bisa merekatkan berbagai macam suku bangsa yang ada di sini. Terlepas dari bahasa daerah kita masing-masing, bahasa Melayu itu menjadi bahasa yang umum sekali. Dan ini hampir umum di Indonesia ini. Umum di Indonesia termasuk juga di kota Ternate. Tapi mungkin lebih ditekankan lagi, banyak orang yang di luar sana ketika menyamakan, mungkin karena kita juga serumpun sama Maluku begitu ya. Jadi Ternate itu berarti Ambon ya, suka begitu bilangnya, itu berarti beta-beta begitu. Padahal justru malah orang Ternate pendekatan bahasanya justru malah ke Manado begitu, yang ngana kita begitu ya Pak ya, untuk bahasa pasarnya. Seperti apa? Iya, memang ada satu paradigma atau satu pemahaman yang masih simpang siur terkait dengan penyebutan Maluku ini. Kadang-kadang kalau kita menyebut Maluku identik dengan Maluku Selatan atau Ambon. Padahal kalau kita bicara tentang Maluku, itu Maluku yang asli ini, Maluku yang sekarang ini, yang Maluku Utara itu. Itu proses perubahan nama Maluku itu kemudian mencakup wilayah Ambon dan sekitarnya itu kan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Ketika dia menyatukan satu unit pemerintahan dari 3 pemerintahan, yaitu Government der Molukken, Government van Banda, dan Government van Ambon. Itu disatukan menjadi satu manajemen, satu pemerintahan dengan nama Government der Molukken, yang pusat pemerintahannya bukan di Ternate tapi di Ambon. Sehingga lama kelamaan orang kemudian menyebut Maluku itu identik dengan di Ambon. Dan itu berlangsung sampai kita merdeka. Sehingga ketika kita merdeka, bekas-bekas pemerintahan kolonial tadi kemudian dijadikan sebagai ibu kota provinsi. Dan kita menjadi seakan-akan subordinat dari provinsi Maluku. Karena itulah ketika tahun 99 itu kita memperjuangkan provinsi, karena salah satu alasannya itu. Soal historis itu ya. Historinya begitu ya, mengembalikan hal itu ya Pak. Betul. Lalu kemudian pengaruh bahasa juga untuk Ternate dengan Ambon kan sangat berbeda. Betul. Berbeda sekali. Dari sisi dialeknya berbeda. Justru dialek yang hampir sama itu lebih cenderung pada daerah-daerah yang ada di sekitar Sulawesi bagian timur, Sulawesi Utara dan seterusnya. Itu hampir mirip. Itu memang karena pengaruh kekuasaan juga. Karena dulu Manado itu sebelum menjadi sebuah karsidenan mandiri, dia berada di bawah karsidenan Ternate. Dia di bawah kekuasaan Ternate, sehingga pola interaksi antara Manado dengan Ternate itu komunikasinya begitu ya, bahasanya. Sehingga itu juga membawa pengaruh bahasa di sana. Sehingga banyak sekali ornamen-ornamen di Sulawesi Utara sana, seperti simbol-simbol tradisi tarian cakalele juga mereka gunakan. Nah, ini sebenarnya kan dari sini. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang itu ada pengaruh Ternate karena kekuasaan tadi. Kekuasaan selain kekuasaan kolonial juga kekuasaan kesultanan. Karena dulu memang Manado di bawah Ternate. Dalam sistem pemerintahan kolonial itu, dia di bawah Ternate, lalu dia menjadi Karsidenan Mandiri itu pada 1886. Baru dia berpisah dari Ternate. Sebelumnya dia di bawah Karsidenan Ternate sampai ke Gorontalo dan seterusnya. Baik. Itu. Begitu besar. Singkatnya seluruh wilayah Sulawesi Utara itu dia di bawah Karsidenan Ternate. Oke, baik, pengaruh yang luar biasa, apalagi dampak dari kota Ternate yang pluralisme tadi ya, terbuka juga begitu untuk umum. Betul sekali. Baik, nah Pak, apakah ada begitu perbedaan dari pola pemukiman? Kan kita lihat sekarang di Ternate itu kan ada, di sana tuh kampung Arab begitu ya, di sana kampung Cina begitu. Nah itu kan pengaruh juga ya terhadap tempat-tempat atau pemukimannya. Itu seperti apa Pak di Ternate? Ya, jadi terkait dengan pemukiman para komunitas-komunitas atau etnis asing yang datang seperti Arab, Cina, dan lain-lain. Memang kalau kita lihat dari sisi pola itu ada perbedaan ya. Tetapi perlu kita pahami juga bahwa komunitas-komunitas orang Cina, orang Arab ini sebenarnya
bagian dari hierarki kolonial. Ya, meskipun mereka datang sebelum kolonial datang, tapi ketika kolonial berkuasa di sini, mereka itu dijadikan sebagai warga timur asing. Warga timur asing, sehingga perlakuan pemerintah kolonial terhadap warga timur asing juga agak berbeda dengan warga pribumi. Ya, sehingga itu juga berpengaruh pada pola pemukiman. Ya. Jadi pemukiman orang Cina itu dan orang-orang Eropa, orang-orang Arab, Bugis dan seterusnya itu dilihat berdasarkan jumlah komunitasnya. Jumlah komunitasnya. Jadi kalau misalnya dia punya pengikutnya ada kurang lebih dari 10 kepala keluarga, maka dia menjadi pemimpin dari komunitas itu biasa bergelar mayor. Ada juga kalau lebih dari itu bergelar letnan sampai kapten yang kita sebut dengan kapita itu. Sebenarnya ini bukan hierarki kesultanan, hierarki kolonial. Cuma kemudian nanti setelah kolonial meninggalkan, diadopsi oleh kesultanan menjadi bagian daripada hierarki kolonial. Yang kita mengenal ada kapita Arab, kapita Cina, kapita Bugis dan seterusnya. Nah, dari sisi pemukiman berbeda memang. Kalau kita lihat orang-orang Cina itu punya pemukiman itu mengikuti terutama dalam bangunan rumah itu mengikuti arsitek orang Cina. Orang Cina bergaya arsitek Cina itu terlihat. Kemudian orang-orang Arab itu dia agak campuran dengan Eropa. Sehingga kalau kita lihat ada bekas-bekas pemukiman orang Arab itu, kalau kita lihat dari sisi bentuknya itu mirip-mirip Eropa juga, karena dia percampuran dengan dari gaya arsitek Eropa. Kalau orang Cina lebih cenderung ke gaya Cinanya. Ya. Tapi dalam hal ini, dalam hal pergaulan memang agak sedikit berbeda juga. Ya. Orang-orang Arab itu lebih terbuka, sementara orang Cina itu dia lebih inklusif sebenarnya. Ya. Ya. Tapi tidak semua orang Cina pada masa itu. Kalau kita baca dari beberapa sumber, tidak semua. Dan orang Cina juga bahkan mendapat posisi sangat penting sekali di struktur Kesultanan Ternate. Pada masa tertentu dia pernah seorang Cina pernah mendapat kehormatan dari Kesultanan Ternate sebagai Juku Karato. Ya, itu menunjukkan bahwa peran orang Cina juga penting, bukan hanya sebagai bagian dari hierarki kolonial, tapi juga bagian daripada hierarki kesultanan juga. Karena pernah juga seorang Cina itu mendapat julukan dari kesultanan sebagai Juku Karaton. Yang sekarang kalau kita terjemahkan seperti ada beberapa tokoh yang diberikan gelar Juku Karaton, seperti mantan wali kota Ternate Abdul Rahman pernah diberikan kan? Itu orang Cina juga pernah diberikan oleh Kesultanan Ternate. Baik, kapita Cina begitu Cina ya. Dan seterusnya. Baik, jadi memang berpengaruh ya Pak ya. Iya, berpengaruh. Dan semua itu ada dan tentunya juga terus dijaga begitu ya. Ya, karena sudah sampai sekarang masih ada juga kan. Masih ada. Baik. Nah, dari keberagaman tadi tentunya kan ada tugas juga nih dari kita sebagai masyarakat Ternate untuk menjaga keberagaman tadi. Nah, masyarakat Ternate sendiri caranya gimana ya Pak untuk bisa tetap menjaga dan juga merayakan keberagaman budaya kita? Iya, jadi penting sekali untuk menjaga keberagaman ini karena kita harus memandang bahwa pertama keberagaman itu kan indah. Ya. Yang kedua tentunya sikap toleransi antara warga Ternate dengan ini harus terjaga. Ini untuk memupuk persaudaraan sesama orang Ternate dengan orang-orang etnis lain yang bermukim di Ternate. Saya kira penting menjaga komunikasi, toleransi, hubungan baik. Itu saling menghargai, saling menghormati, itu luar biasa. Baik, itu yang harus dilakukan betul. Oleh masyarakat Ternate, terutama untuk para remaja, para adik-adik kita begitu ya. Iya, itu juga penting sekali para remaja. Dan sebenarnya juga harus ditingkatkan melalui sebuah pergaulan. Kalau orang Cina sekarang kan tertutup, ya. Kalau mereka bisa membuka diri, ya bisa bergaul dengan masyarakat. Orang Cina di Ternate berbeda dengan di Halmahera, yang dalam konteks sekarang ini. Di Halmahera tuh mereka membuka diri, bergaul. Tapi di sini kadang tertutup.
ya hanya terbatas ya kalau kita lihat ya. Paling global Nah, dari begitu mana ya. kita bisa lihat ya pada malam hari rumah-rumah mereka sudah ditutup semua. Betul. Kan begitu kan? Ya, ini penting sekali ya. Mereka juga harus membuka diri bergaul dengan masyarakat sehingga komunikasi itu lebih elegan dan seterusnya sehingga ini terbangun terjaga. Nah, ini karena ya sebagai bagian dari upaya kita melestarikan nilai keberagaman yang sudah ada sejak dulu kan. Sejak Seperti dulu itu. dan terpelihara sampai Iya, saat ini. iya. Harusnya tetap dijaga Betul. begitu ya Pak. Baik, Bapak juga sebagai dosen begitu di dunia Siap. pendidikan. Nah, untuk pendidikan sendiri bagaimana ya Pak peran pendidikan sendiri untuk memainkan dan memperkuat pemahaman terhadap toleransi antar suku bangsa di Kota Ternate ini sendiri? Iya, jadi kalau kami di perguruan tinggi terutama di Unhair terkait dengan kebudayaan Ternate ini, ya kebudayaan Ternate itu kami perkuat dalam kurikulum. Ya, kurikulum. Misalnya ada mata kuliah terkait dengan masyarakat dan kebudayaan Maluku Utara. Ya, dan memang kalau kita bicara Maluku Utara, ya ikonnya Ternate lebih besar karena memang Ternate luar biasa sebagai sentral dan ini kita masukkan juga sebagai bagian dari mata kuliah kita. Selain itu ada juga bahasa daerah. Bahasa daerah, ya terutama kalau kita di Maluku Utara ini kan luar biasa ada kurang lebih 36 bahasa daerah, begitu ya. Jadi dalam pembelajaran bahasa daerah itu biasanya kita menggunakan bahasa Ternate saja sebagai bahasa pengantar. Bahasa pengantar. Iya, bahasa pengantar. Karena tidak semua bahasa yang bisa kita ini. Makanya bahasa Ternate itu terjaga sekali sebenarnya bukan terjaga, tapi pokoknya kita berupaya untuk mempertahankan dengan memasukkan dia ke dalam kurikulum. Ada bahasa daerah juga. Kemudian ada masyarakat dan sejarah Maluku Utara itu juga ada. Itu dibuat bentuk itu ya. Masyarakat dan kebudayaan Maluku Utara itu ada diprogramkan di Fakultas Ilmu Budaya. Oke. Baik, nah itu dipelajari baik oleh para mahasiswanya ya. Betul. Oke. Baik, Pak Mustafa dan juga pemirsa, kita masih akan ketemu lagi di segmen terakhir di obrolan kita dalam siaran luar bersama dengan RRI Ternate tentunya dan juga dari cut. Dari mana? Oh ini. Yang terakhir saja ya. Baik sahabat, baik pemirsa dan juga sahabat budaya, kita akan ketemu lagi di segmen terakhir. Kita masih berbincang juga dengan Bapak Mustafa tentunya akademisi dari Universitas Hairun bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara. Baik sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dan @official RRI Ternate untuk YouTube channelnya RRI Ternate. Anda masih bersama dengan kami dalam acara bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21. Di hari ini tentunya tadi kita sudah banyak berbincang dengan tema jejak pluralisme di Kota Ternate. Saya juga sudah berbincang banyak dengan sejarawan kita Bapak Mustafa Mansyur SSM Hum dari Universitas Hairun di tema kita tentang jejak pluralisme di Kota Ternate. Baik, Pak Mustafa, tadi sudah banyak dari aspek pendidikan, agama begitu yang begitu sangat ada di daerah kita dan terjaga begitu ya. Nah, untuk pemerintah sendiri pastinya kan tentu harus ada dukungan juga dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Ternate atau juga pemerintah Provinsi Maluku Utara. Nah, apa yang harus dilakukan sebenarnya nih, masukan dari akademisi untuk pemerintah kita dalam mendukung agar terjaganya pluralisme tadi agar lebih baik lagi? Silakan. Iya, baik Ibu sih, makasih untuk menjaga keberagaman atau pluralisme ini di Kota Ternate. Saya kira dukungan pemerintah sangat penting. Pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan dalam ini penting sekali membuat sebuah regulasi bahwa kehidupan secara bersama ini penting sekali kita galakkan. Dan kalau saya melihat ternyata memang dari sisi kebijakan memang saya belum terlalu mempelajari banyak. Tapi untuk Ternate sendiri saya kira sudah cukup memberikan satu ruang ya bagi kelompok-kelompok masyarakat yang lain yang bisa bertumbuh di Ternate. Itu menunjukkan bahwa ada upaya pemerintah untuk bagaimana merawat keragaman ini. Ke depan perda-perda terkait dengan pemajuan kebudayaan, perda-perda terkait dengan budaya ini juga penting diperjuangkan. Kalau saya melihat baru ada satu perda tentang adat istiadat ya. Adat istiadat, tapi perda ini sudah lama sekali dan kalau kita lihat
masih lebih cenderung mengakomodasi budaya-budaya yang bersifat tangible. Ya, tapi dalam hal bagaimana membangun hubungan itu, ini belum dituangkan dalam satu perda yang khusus. Ya, ke depan kita harus supaya ada perda yang bisa mengikat ini sehingga masyarakat benar-benar merasa ada payung hukum yang mengikat mereka untuk hidup secara bersama, secara damai di Kota Ternate. Tapi selama ini dari sisi praktek saya sudah melihat ada perdanya juga sudah ada begitu ya. Intervensinya pemerintah dalam hal ini ada bisa melalui perda tadi ya Pak ya. Perda. Harusnya itu bisa dilakukan. Nah Pak, seperti yang juga kita lihat di daerah lain itu kan banyak juga ada perayaan-perayaan, festival-festival budaya yang mencirikan adanya pluralisme di daerah tersebut. Kalau di Kota Ternate juga itu harusnya ada ya Pak ya? Setuju, setuju sekali. Memang salah satu momen yang bisa membangkitkan memori kolektif kita terkait dengan nilai-nilai pluralisme yang sudah terbangun di masa lalu. Salah satunya adalah melalui event-event festival. Jadi festival itu penting sekali digalakkan dengan mengakomodasi semua kepentingan dari semua kelompok masyarakat yang ada di Kota Ternate. Dengan kata lain, festival itu bisa berorientasi atau bernuansa keragaman. Ya, kalau saya melihat beberapa festival yang ada di Ternate, seperti festival Legugam dulu. Legugam itu terkenal ya. Legugam di masa Sultan almarhum itu luar biasa. Nah, jadi memang berbagai macam kebudayaan itu coba diakomodir dalam satu event itu, event Legugam. Bukan hanya dalam Kota Ternate tapi juga di luar Kota Ternate. Betul, Moloku Kiraha. Ya. Itu penting sekali untuk bagaimana kita membangun semangat kesadaran kolektif untuk tetap merawat keragaman itu. Salah satunya melalui event festival. Saya setuju itu. Itu harusnya dilakukan dan ada juga Pak festival Kora-Kora beberapa waktu lalu ya. Dilaksanakan juga dan memang ini harusnya menjadi gaung yang lebih besar lagi. Bahkan mungkin juga dari Dinas Pariwisata ya, Wonderful Indonesia juga mungkin ya kan harus bikin juga begitu ya dengan festival tersebut yang betul serupa sekali. Ya. Harus dikolaborasi dengan stakeholder yang lain. Oke. Baik, kita sudah di segmen terakhir Bapak. Masih banyak yang diperbincang tapi memang kan kita dibatasi oleh durasi juga ya. Bapak mungkin harapannya sendiri Pak untuk ke depannya. Apa harapan Bapak sebagai akademisi untuk kota kita dalam beberapa tahun ke depan ini? Silakan. Ya, jadi harapan saya ke depan tentunya harapan kita semua ya. Kita tahu bersama bahwa Ternate sebagai sebuah kota berkembang ini tentu harus menuju pada satu perkembangan yang lebih modern. Tetapi kemodernan kota Ternate tidak harus menghilangkan keternateannya. Dalam artian bahwa nilai-nilai pluralisme, nilai pluralitas di Kota Ternate ini tetap harus dijaga, bahkan harus menjadi bagian dari ikon dari perkembangan kota ini sendiri. Saya kira itu penting sekali. Jadi intinya perkembangan Kota Ternate sebagai kota modern, tetapi tidak harus menghilangkan ciri khas Ternate sebagai kota yang plural. Pluralisme tadi ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Mustafa Mansur SSM Hum, sejarawan dari Universitas Hairun Ternate. Di tema kita pada hari ini perbincangan saya dengan Bapak yang melalui jejak pluralisme di Kota Ternate. Semoga perbincangan kami dapat bermanfaat. Terima kasih untuk sahabat budaya dan juga terima kasih untuk pemirsa @official RRI Ternate di YouTube channelnya RRI Ternate. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk program kita bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di edisi lainnya. Tabea Subajo.